Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Alhamdulillah akhirnya aku bisa berjumpa kembali bersama kalian semuanya. Setelah sekian lama aku nggak update video YouTube. Ya mungkin karena beberapa keperluan dan lain hal. Ya semoga kita semua yang lagi banyak keperluan atau urusan, semoga kita kembalikan lagi pada Allah agar semua segala urusan dan keperluan kita dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelumnya untuk mengawali dari kisah-kisah Nabi yang seperti biasanya aku ulas, ya dengan ucapan salam hangat, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nudu antil kumur jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi amma ba'du. Oke teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kewarasan, rezekinya lancar, yang thayyiban, yang barokah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-temanku semuanya, jadi di kisah video kali ini saya akan membawakan kisahnya Nabi Ayub alaihi salam. Oke, jadi seperti yang kita tahu bahwa di dalam cerita Al-Quran ya terdapat 25 kenabian, dan salah satunya yaitu Nabi Ayub, yang mana Nabi Ayub ini merupakan nabi yang diberikan kefadulan oleh Allah, kesabaran yang luar biasa. Oke, jadi seperti apa kisahnya? Ya, tonton video ini sampai selesai. Menurut kisahnya, Nabi Ayub alaihissalam ya ini merupakan nabi yang diberikan kelimpahan dalam duniawinya ya, yaitu diberikan kekayaan dalam hartanya dan juga diberikan anak-anak yang banyak ya. Kalau dalam menurut surat Al-Quran ya diberikan anak-anaknya itu ada 7 orang ya kalau nggak salah. Dan juga selain itu istri-istrinya Nabi Ayub ya, beberapa istrinya ini juga yang taat gitu kan sama Nabi Ayub. Dan orang-orang sekitarnya itu juga banyak yang menyegani Nabi Ayub alaihissalam, karena dengan harta melimpah yang dimiliki oleh Nabi Ayub itu tidak membuat Nabi Ayub menjadi sombong atau tamak atau mungkin merasa bangga pada dirinya. Namun dengan harta kekayaan, kehidupan yang mewah atau hidup yang serba kecukupan, justru itu membuat Nabi Ayub semakin tawaduk gitu ya, rendah hati. Dan juga Nabi Ayub alaihissalam ini dia merasa itu semua hanyalah titipan, dan dengan perasaan yang seperti itu akhirnya Nabi Ayub alaihissalam ini ya sering menolong yatim piatu, terus juga para janda, orang-orang yang yang hidupnya mungkin di bawah atau mungkin ya membantu orang-orang miskin yang atau yang kurang berkecukupan lah gitu ya teman-teman. Nah, sehingga Nabi Ayub alaihissalam ini bisa dibilang katakanlah dermawan ya, ibadahnya ya bener-bener tekun banget gitu ya, dan itu membuat iblis ya melihat Nabi Ayub itu iri. Dia bisa sabar dalam kemewahannya, tidak membuat dia menjadi lupa diri, justru membuat dia semakin taat dan semangat beribadah kepada Allah. Dan akhirnya pada suatu hari ya si iblis ini dia karena iri ya, karena sifat iri dan dengkinya kepada Nabi Ayub, dia ngelobi nih sama Allah. Dia minta sama Allah, minta diberikan izin untuk membinasakan Nabi Ayub alaihissalam, atau mungkin ingin menjatuhkan Nabi Ayub supaya Nabi Ayub ini ya tidak tekun lagi dalam ibadahnya kepada Allah. Akhirnya setelah iblis ya meminta izin kepada Allah bahwa iblis ingin membinasakan Nabi Ayub alaihissalam lewat beberapa cobaan yang ingin ditimpakan kepada Nabi Ayub, Allah mengizinkannya. Namun teman-teman dan saudaraku semuanya, bahwa memang Allah itu sengaja memberikan izin kepada iblis, ingin memamerkan, ingin mempertunjukkan kepada iblis bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan salah satu hambaku yang paling sabar dalam ketakwaannya. Insya Allah tidak akan terpengaruh ya apapun cara yang iblis lakukan kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam ini ya dalam kehidupannya yang serba mewah ya, diberikan kelebihan dalam hartanya itu, sama Allah dibuat lama-lama hartanya habis teman-teman gitu. Hartanya habis, dikikis lama-lama sama Allah. Dan dengan waktu yang singkat Allah membuat Nabi Ayub jatuh miskin, sehingga yang awalnya Nabi Ayub ini rajin gitu ya, rutin menyantuni anak yatim ya kan, memberikan pertolongan atau kehidupan yang
cukup kepada para janda gitu ya. Itu akhirnya lama-lama ya Nabi Ayub ya off gitu teman-teman, karena merasa ya udah jatuh miskin gitu. Dan orang-orang sekelilingnya atau penduduk sekitar itu nggak menyangka bahwa Nabi Ayub bisa sesingkat itu gitu dalam kemiskinannya. Namun hal tersebut tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam jatuh mental atau mungkin bisa dibilang merasa terpuruk ya. Justru dia merasa ya Allah itu hanyalah titipan, sehingga hal tersebut tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam lepas atau berhenti beribadah kepada Allah, justru malah semakin bertakwa kepada Allah. Oke. Akhirnya cobaan yang berikutnya, karena iblis merasa kesal, dia berpikir bahwa Nabi Ayub bakalan putus asa, sedih. Akhirnya cobaan yang berikutnya, anak-anaknya. Lewat anak-anaknya ini, Allah membuat Nabi Ayub alaihissalam kehilangan anak-anaknya lewat anak-anaknya ini dicoba sakit, akhirnya sampai meninggal, dan tidak ada yang tersisa satupun anak-anaknya tersebut yang hidup. Namun ya seperti yang kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kalau kita sebagai orang tua kehilangan anak itu kan gimana ya, itu benar-benar cobaan yang luar biasa banget, ngebatin banget, kayak aduh ya Allah, kalau mungkin harta ya mungkin masih bisa dicari, tapi kalau udah urusan anak, kita kehilangan anak itu kayak ya Allah, kayak benar-benar pukulan batin banget. Ya, tapi setelah cobaan yang diterima oleh Nabi Ayub alaihissalam, justru semakin tidak membuat Nabi Ayub itu berhenti beribadah kepada Allah. Dia juga masih memikirkan bahwa ya Allah, saya yakin ini hanyalah titipan, semua itu sementara. Harta, anak-anak ya itu hanyalah sementara. Jadi Nabi Ayub alaihissalam tidak jatuh mental, dia tetap semangat ibadahnya, justru semakin tawakal kepada Allah. Ya, lewat cobaan yang kedua itu akhirnya justru semakin membuat hatinya iblis itu dengki. Tapi dengan usahanya iblis, dia merasa ini tuh belum selesai. Dia masih ingin mencoba lagi lewat istrinya, teman-teman. Setelah beberapa cobaan yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam tersebut, seperti dijatuhkan kemiskinan dan juga dimatikannya beberapa anaknya Nabi Ayub, hal tersebut tidak membuat Nabi Ayub jadi putus asa atau berhenti beribadah kepada Allah. Justru semakin membuat Nabi Ayub alaihissalam ini semakin takwa dalam beribadah kepada Allah. Setelah itu iblis tersebut memang ya tidak ikhlas gitu, makin iri, makin dengki terhadap Nabi Ayub, dan akhirnya iblis tersebut meminta izin lagi kepada Allah supaya ingin Nabi Ayub alaihissalam ini ditimpa suatu penyakit, teman-teman. Menurut dalam kisah Al-Quran ya, dalam surat Asy-Syad juga ya, kurang lebih ceritanya itu Nabi Ayub alaihissalam ini diberikan sakit kulit. Ya, beberapa riwayat hadis Ibnu Katsir bahwa Nabi Ayub alaihissalam ini tuh dicoba penyakit kulit ya, kudis, semacam kayak kudis, yang mana kalau orang melihat itu merasa jijik dan juga takut tertular. Jadi dari beberapa cobaan tersebut yang membuat para sahabat-sahabatnya Ayub ini pergi gitu, nggak mau ngedeketin Nabi Ayub, takut ikut tertimpa kesialan gitu, teman-teman. Dan akhirnya ya dari penyakitnya yang dialami oleh Nabi Ayub ini juga menimbulkan bau yang gak sedap. Jadi ya itu juga salah satu sebagai alasan dia dijauhi oleh masyarakat sekitar dan juga sahabat-sahabatnya. Kemudian karena penyakitnya tersebut, akhirnya Nabi Ayub alaihissalam ini tidak mendapatkan pekerjaan. Ya, tidak mendapat pekerjaan, ya nggak ada penghasilan, nggak ada pendapatan, dan juga membuat Nabi Ayub alaihissalam ini tidak berdaya dengan sakitnya. Namun dengan sakit kulitnya tersebut yang semakin lama semakin parah dan juga bertahun-tahun lamanya, hal tersebut tidak membuat Nabi Ayub alaihissalam ini kehilangan akal pikirannya atau hati nuraninya. Nabi Ayub dalam suatu hadis juga menerangkan Nabi Ayub alaihissalam ini meminta kepada Allah agar hati dan akal pikirannya jangan sampai yang ikut terkena sakit. Di sisi lain juga penyakitnya itu ada yang menjelaskan bahwa sampai yang penyakit kulitnya ini, penyakit kudisnya ini ada bolong-bolong gitu ya. Bolong-bolongnya ini tuh sampai yang muncul ulat-ulat, teman-teman. Busuk, bau nggak sedap,
bener-bener sakit parah dan juga muncul ulat-ulatnya itu. Namun dengan kesabaran yang luar biasanya Ayub ini, kalau lagi mandi nih, Nabi Ayub alaihissalam ini sampai yang ulat-ulatnya ini tuh diambilin dulu, ditaruh dalam suatu wadah. Terus Nabi Ayub tuh mandi, terus ulatnya itu dikembalikan lagi dalam lubang-lubangnya itu. Nah, ya kurang lebih ya saking sabarnya seperti itu, karena dia merasa bahwa ulat-ulat tersebut tuh juga termasuk salah satu ya makhluknya Allah gitu teman-teman. Jadi Nabi Ayub tuh nggak mau menyakiti ya makhluk yang seperti ulat-ulat yang menghinggap dalam kulit-kulitnya Ayub, si Nabi Ayub ini. Nah bayangin nih, kalau kita tuh pasti udah ya Allah sakit sampai yang ada ulatnya kayak gitu kan kita udah gak tahan ya. Nah tapi kalau Nabi Ayub alaihissalam ini benar-benar dicoba yang luar biasa, dan ketaatan dalam takwanya kepada Allah itu benar-benar sangat luar biasa. Saking sabarnya seperti itu teman-teman. Nah selain itu akhirnya Nabi Ayub alaihissalam ini yang tidak bisa memenuhi nafkah atau mendapat pekerjaan gitu ya teman-teman, akhirnya tidak bisa mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Akhirnya istrinya lah ya yang memegang peranan ya mencari nafkah teman-teman. Kayak menurut kisah cerita juga bahwa istrinya ini dia bekerja di dalam suatu pabrik roti gitu. Nah Nabi Ayub alaihissalam ini karena udah gak berdaya, akhirnya istrinya menggantikan peranannya mencari nafkah, bekerja di pabrik roti. Ya, namun dengan ya namanya dalam suatu masyarakat ya, apalagi Nabi Ayub ini dicoba penyakit yang benar-benar sungguh luar biasa sampai tidak ada yang mendekatinya. Jadi cerita apa ya, isu-isu itu tuh tersebar gitu, bahwa Nabi Ayub ini memang sakit dan gak ada yang mendekati, takut tertular. Sampai yang pemilik pabrik roti ini juga takut banget sama istrinya, dan gak berapa lama istrinya ini dipecat atau mungkin ya diberhentikan dari pekerjaannya. Namun hal tersebut tidak membuat istrinya Nabi Ayub ini jadi lengah atau menyerah. Nah, istrinya Nabi Ayub ini mencoba untuk mencari pekerjaan lainnya, namun tetap saja gagal karena ya banyak yang tidak mau menerima, takut tertular ya dari penyakitnya Ayub tersebut. Oke, sudahlah, akhirnya istrinya ini mencoba untuk ya sabar bertahan dengan suaminya ya Ayub ini. Dan pada suatu hari ya sampai yang di titik saking sabarnya istrinya juga ya, istrinya ini memotong rambutnya kemudian dijual ke tetangganya gitu teman-teman. Namun hal tersebut ya dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Ayub ya, yang pertama kali yang dimulai dari dijatuhkan miskin gitu ya, harta-harta kekayaannya semua ludes seketika, dan juga anak-anaknya. Ini ada beberapa versi ya teman-teman. Kalau aku tuh pernah dengar ada yang mengatakan bahwa anak-anaknya ini tuh meninggalnya tuh mungkin kena ambrukan bangunan, langsung brek gitu. Jadi rumah mewahnya itu hancur seketika, ludes seketika beserta anak-anaknya. Jadi langsung meninggal semua di tempat gitu. Namun juga ada beberapa hadis yang meriwayatkan bahwa anak-anaknya ini meninggal karena sakit ya. Ya walau alam, saya nggak tahu yang lebih jelasnya gimana. Mungkin teman-teman ada yang jauh lebih tahu, bisa tulis di kolom komentar supaya kita bisa saling sharing. Oke, jadi ya pokoknya ada beberapa macam cara gimana Allah untuk mematikan anaknya. Dan juga Nabi Ayub ini dicoba lewat penyakit kulit sehingga dijauhi oleh beberapa orang gitu ya, oleh masyarakatnya sekitar, tetangganya, dan juga sahabat-sahabatnya. Dan di titik situ juga Nabi Ayub tetap bertakwa kepada Allah, tidak membuat dia berubah dan sedikit pun tidak berubah dalam ibadahnya, justru semakin tawakal kepada Allah. Ya, dari hal tersebut membuat iblis semakin dengki, semakin sakit, semakin hatinya ingin membinasakan lagi. Ya, lewat istrinya, teman-teman. Oke, jadi pada suatu hari juga, ya pada suatu hari itu dia membisikkan ke telinga istrinya, ingin mengatakan bahwa sudahlah, tinggalkan saja itu suami kamu. Semakin kamu sering semakin kamu bertahan dengan suami kamu, hidup kamu gak akan bahagia, karena memang Allah tuh udah gak sayang lagi sama kamu. Nabi Ayub ini udah ditimpa berkali-kali kesialan, kenapa kamu masih bertahan? Kenapa kamu gak pergi meninggalkan saja Nabi Ayub ini? Kamu cari aja lelaki yang lain gitu. Sampai yang kayak gitu pun
istrinya Nabi Ayub ini tetap sabar gitu, tetap tetap taat sama suaminya untuk tidak meninggalkan suaminya. Dia tetap sabar dalam merawat suaminya, namun hal tersebut ya akhirnya lumpuh juga. Akhirnya dia ya terkecoh juga bisikan-bisikan iblis, dan menurut cerita Nabi Ayub alaihissalam ini akhirnya ditinggalkan oleh istrinya.